Halo semuanya, di video kali ini kita akan menganalisis penerapan antropometri dalam perancangan ruang dan fasilitas kafe yang ada di Kopstad. Apakah ini sudah sesuai dengan dimensi tubuh manusia? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita bahas yaitu adalah tangga akses. Jadi masalah utama pada tangga ini adalah ruang kepala atau headroom yang terlalu pendek akibat struktur di bagian atas, sehingga pengunjung terutama yang mempunyai postur tinggi itu terpaksa menunduk secara drastis saat lewat agar tidak terbentur. Selain itu, tangga ini juga tidak dilengkapi dengan pegangan tangan atau handrail di sisi jalurnya, sehingga bahaya yang ditimbulkan sangat besar. Tanpa adanya handrail, pengunjung kehilangan titik tumpuan atau pegangan yang stabil saat melangkah naik maupun turun, serta dikombinasikan dengan kondisi yang harus menunduk untuk menghindari benturan kepala. Keseimbangan tubuh akan sangat mudah terganggu, yang berisiko tinggi memicu kecelakaan fatal seperti terpleset, salah pijak, atau jatuh. Nah, baik. Jadi ini merupakan desain tangga akses yang aman. Jadi di sini berapa sih ukuran yang ideal yang seharusnya berdasarkan perhitungan antropometri? Jadi misalnya tinggi badan kita acuannya adalah 155 cm. Kita harus menghitungnya menggunakan prinsip ekstrim maksimal persentil ke 95. Jadi di sini kami menghitung dia ini kira-kira setinggi dari tangga tersebut itu adalah 55 cm. Jadi dengan perhitungannya seperti di bawah ini. Jadi dengan desain yang kami perhitungkan ini dengan rancangan itu adalah minimal setinggi itu 185 hingga 190 cm dengan headroom yang ideal. Jadi pengunjung itu dapat berjalan menaiki tangga dengan tegak secara normal tanpa harus menunduk sama sekali. Nah, jadi ini paling wajib atau dengan dipasangnya tadi handrail yang kokoh di sisi tangga untuk menjamin keseimbangan dan keselamatan mobilitas pengguna. Oke, kita lanjut aja ke objek yang kedua. Jadi di sini terdapat satu pintu. Ketika kita membukanya ini itu terlalu sempit atau posisi furnitur yang seperti kursi yang seperti di video ini itu diletakkan terlalu dekat dengan bukaan pintu, sehingga itu membuat orang itu merasa kesulitan saat keluar masuk. Nah, jadi pengguna itu terpaksa harus memiringkan badannya dan menyenggol kusen atau bahkan tidak bisa membuka pintu secara penuh. Nah, jadi kondisi ini yang memicu gerakan tubuh pengguna itu tidak natural, dan itu membuat pengguna merasakan lelah jika berlangsung secara terus-menerus. Oke, baik, ini merupakan desain yang direkomendasikan untuk pintu tersebut. Jadi di sini dengan prinsip clearance, yaitu area di sekitar bukan pintu itu wajib dibebaskan dengan hambatan furniture untuk menjamin kelancaran sirkulasi. Serta zona amannya itu minimal menyediakan jarak minimal antara posisi kursi dengan jalur ayun serta bukan pintu. Nah, jadi di sini rekomendasi tata letaknya itu dengan memberikan jarak bebas minimal 85 hingga 90 cm antara posisi kursi dengan jalur bukaan pintu, serta menyesuaikan dengan lebar bahu persentil yaitu 95 plus kelonggaran gerak lengan. Baik, pada objek yang ketiga di sini kita lihat terdapat kursi. Namun kursi ini tidak memiliki sandaran serta tempat pijakan yang stabil. Nah, di sini pengguna jika menggunakan kursi ini dengan lama itu akan membuat pundaknya atau belakangnya itu merasa sakit karena harus menahan beban tubuhnya, dan juga kakinya akan merasa kram jika harus lama menggantungkan kakinya karena di situ tidak terdapat pijakan kaki yang stabil. Oke, baik, selanjutnya ini merupakan rekomendasi desain. Jadi di sini terdapat kursi. Jadi sandaran ini, punggung ini desain lengkung untuk menopang tulang belakang bagian bawah untuk memberikan kenyamanan statis dan mencegah postur membungkuk, serta pijakan kaki
dipasang pada ketinggian yang tepat sekitar 38-40 dari alas duduk. Ini untuk memberikan pijakan stabil bagi pengguna dengan tinggi popliteal persentil bawah untuk mencegah kaki menggantung dan sirkulasi darah terhambat di paha bawah. Kesimpulan akhirnya adalah penerapan prinsip ergonomi dan antropometri pada tangga akses, pintu, dan kursi sangat krusial untuk mencegah risiko cedera serta gangguan kesehatan otot kerangka melalui perbaikan desain yang tepat seperti penyesuaian ukuran clearance dan ruang gerak vertikal atau horizontal pada tangga dan pintu, serta penambahan sandaran punggung dan pijakan kaki pada kursi bar. Fasilitas dapat dirancang agar selaras dengan dimensi tubuh pengguna, sehingga menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jangka panjang.